Bab 332. Muridku. Saat fajar, kedua pria itu berhenti di sebuah kota kuno. Pernahkah kamu mendengar bahwa Chen Ye Haotian diberikan gelar Dewa Pil? Tepat setelah memasuki kota kuno, Harli Ye mendengar suara seperti itu. Tidak peduli pejalan kaki atau warung teh pinggir jalan, mereka pada dasarnya dapat mendengar tentang dia. Chen Ye Haotian, satu-satunya orang suci, sangat hebat. Kenapa aku tidak bisa memiliki anak yang begitu baik? Kudengar orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian mencari Chen Ye Haotian ke seluruh dunia. Orang dalam berkata, baru tadi malam, mereka pergi ke kota Danceng. Tadi malam, keluarga bangsawan Haotian pergi ke kota Danceng. Mendengar kalimat ini, Harli Ye terbatuk. Untungnya, keluar lebih awal, jika tidak, 80% akan dibawa kembali ke Beicu untuk mengenali ayah. Wah, benar-benar api sejati kali ini. Sementara itu, Freddy Su menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Chen Ye Haotian hebat, Harli Ye menyeringai. Jangan bilang, aku sangat suka gelar Dewa Pil. Dua adik seperguruan dan kakak seperguruan akan senang ketika mereka mengetahuinya. Harus ada hadiahnya, kan? Harli Ye menggosok tangannya dan tersenyum. Senior Lewi dan memintaku untuk keluar dari sekte. Aku tidak berjanji untuk menjadi pemimpin kota Danceng selanjutnya. Aku tidak menyetujuinya. Paman guru sekte tidak memberiku apa-apa sebagai penghargaan. Apa yang baru saja kamu katakan? Freddy Su berhenti, menatap Harli Ye dan berkata, apakah Lewi dan ingin kamu menjadi pemimpin kota Danceng selanjutnya? Ya, Harli Ye mengangguk. Aku tidak berjanji. Persetan. Freddy Su sangat gembira sehingga Freddy Su tanpa sadar berkata, kamu adalah kambing hitam. Aku mengerti. Harli Ye berkata, menyeret Freddy Su ke pusat kota, tapi dia meminta aku untuk meninggalkan sekte asli. Bagaimana aku bisa bersedia melakukannya? Selain itu, sebagai pemimpin kota Danceng, aku tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan di antara kekuatan besar dinasti Dacu, dan aku tidak bisa melakukannya. Mungkin saat sekte Heng Yue akan memulai perang dengan sekte Zheng Yang, aku tidak bisa hanya menonton. Kata-kata Harli Ye membuat Freddy Su tercengang. Freddy Su tidak pernah menyangka bahwa Harli Ye memiliki kasih sayang yang begitu dalam pada sekte Heng Yue sehingga banyak anak muda yang tidak memiliki keberanian. Penguasa kota Danceng, sungguh kemuliaan tertinggi. Freddy Su mengakui bahwa jika dia berada di masa itu, dia tidak akan pernah bisa menahan godaan seperti itu. Guru, bagaimana perasaanmu jika mendengar kata-kata ini? Untuk sesaat, Freddy Su memikirkan Master Tong Xuan. Dibandingkan dengan Zendi Yi, Harli Ye adalah kandidat putra suci terbaik dari awal hingga akhir. Kedepan, instruktur sekte Heng Yue juga harus Harli Ye, karena dia bisa melindungi rumahnya dengan nyawanya. Hai. Sambil menghela nafas, Freddy Su mengikuti Harli Ye masuk ke formasi teleportasi. Selanjutnya, perjalanan pulang mereka jauh lebih lancar, dengan bantuan lebih dari selusin formasi teleportasi. Pada malam hari, sekte Heng Yue dan gunung spiritual sekte Heng Yue muncul di mata mereka. Di sini, Freddy Su telah mengumpulkan pedang terbangnya. Dengan Harli Ye di tangannya, dia terbang ke sekte Heng Yue seperti pelangi ilahi dan mendarat di puncak gadis giok. Wow! Tepat setelah jatuh, Harli Ye tanpa ampun menyerap udara dari puncak gadis giok, lebih baik berada di rumah. Sudah waktunya untuk melepas topeng ini juga. Harli Ye melepas topengnya dan kemudian tidak lupa mengusap rambutnya dengan cerdas. Harli Ye, pergi ke hutan bambu kecil dan tunggu aku. Tak lama kemudian, suara halus wanita keluar dari paviliun gadis giok. Itu Fancy Chu berbicara. Ya, Harli Ye tersenyum dan lari. Kakak seperguruan. Setelah Harli Ye pergi,
Fancy Chu yang cantik keluar dari pavilion gadis giok dan wajahnya tidak terlalu bagus. Adik seperguruan, bukan sesuatu terjadi pada sekte kan? Freddy Su menatap Fancy Chu dengan sedikit cemberut. Fancy Chu mengangguk, seperti yang kamu dan aku pikirkan, Inang Zhenyi lebih keterlaluan dari yang diduga. Apa yang dia lakukan? Wajah Freddy Su menjadi muram. 3 hari yang lalu, dia memperkosa dan memperkosa seorang murid perempuan puncak spirit. Apa? Wajah Freddy Su tiba-tiba mendingin. Mana orangnya? Apakah sudah dihukum? Tidak. Wajah Fancy Chu juga mendingin. Guru mereka menekan masalah ini, dan murid perempuan yang diperkosa itu dikirim ke aula cabang ke-9 Sekte Hang Yue semalam. Apa gunanya orang jahat seperti itu? Freddy Su mendengus dingin, orang tua itu benar-benar tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bagaimanapun juga, apa yang kami khawatirkan terjadi. Fancy Chu menggelengkan kepalanya dengan enggan, karena dia, kakak seperguruan telah banyak dibatasi haknya. Setiap kali menyentuh Inang, guru akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Terkadang, bahkan kakak seperguruan tidak diperbolehkan untuk campur tangan. Sama seperti dia memperkosa murid, dia hanya dihukum 1 hari untuk memikirkannya, dan hari berikutnya dia dibebaskan. Aku akan pergi ke guru untuk berdebat. Freddy Su berkata dengan dingin bahwa dia akan berbalik dan pergi. Kakak seperguruan. Fancy Chu menghentikan Freddy Su dan berkata, tidak ada gunanya. Bahkan kakak seperguruan pun tidak bisa, apalagi kita. Sial. Jangan beritahu Harley Ye tentang ini. Fancy Chu berbisik, karena murid perempuan itu, Joy Nanggong, murid pertama puncak spirit, pergi mencari Zhenyi Yi untuk dilikuidasi, tapi hampir mengorbankan dirinya. Kemudian, Sekte Hang Yue 9 murid pewaris sejati, kecuali Harley Ye dan Karaf Li yang tidak berkomunikasi dengan dunia luar, pada dasarnya dilumpuhkan olehnya. Begitu juga beberapa teman Harley Ye, tidak lebih baik. Inang, benar-benar. Freddy Su sangat marah sehingga dia menepuk batu besar di sampingnya dan meledak. Kakak seperguruan, yang ingin aku katakan adalah, jangan beritahu Harley Ye hal yang berhubungan dengan yogini mereka. Dengan temperamennya, dia akan memberi pelajaran kepada Zhenyi Yi. Kalau begitu, kultivasinya akan terungkap dan diawasi oleh kekuatan lain. Fancy Chu berkata perlahan. Saat itu, aku akan menutup seluruh puncak gadis giok, dan aku tidak akan membiarkannya turun gunung. Kamu bisa membungkamnya sementara atau selama sisa hidupnya. Freddy Su menarik napas dalam-dalam. Dia akan tahu cepat atau lambat. Ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Fancy Chu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibandingkan dengan Harley Ye, guru masih akan memilih untuk melindungi Inang. Jika mereka benar-benar mengganggu orang-orang tua itu, Harley Ye akan dihukum. Tidak bisa seenaknya saja. Freddy Su mendengus dingin, hanya menjadi Inang sudah bertindak secara sewenang-wenang. Di masa depan, kita harus bergandengan tangan untuk menyingkirkan putra suci, Zhenyi Yi. Dibandingkan dengan dia yang berkarakter buruk, Harley Ye adalah kandidat yang paling cocok. Mungkin. Fancy Chu berbisik pelan, kakak seperguruan, sekarang Zhenyi Yi, sangat keterlaluan. Dia adalah Inang dari 90% derajat kecocokan. Kultivasinya adalah yang terpenting kedua di alam Zhen Yang. Namun, kekuatan tempurnya tidak lagi di bawah tubuh Xuanling di alam Zhen Yang. Potensinya lah yang membuat guru mereka tidak ragu untuk melindunginya. Bahkan jika dia melakukan kejahatan besar, mereka akan bantu dia turun tangan. Tanpa dukungan dari asosiasi tetua, apa yang bisa murid aku lawan dengan dia? Kalau begitu ambil nama Dewa Pil dan lawan dia. Freddy Su menarik napas dalam-dalam. Dewa Pil. Fancy Chu sedikit mengernyit, apa itu Dewa Pil? Bukankah Dewa Pil Chen Ye Haotian?
Freddy Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adik seperguruan, Chen Ye Haotian adalah Harley Ye. Ini, Fancy Chu bingung. Untuk mengatakan ini, itu harusnya menjadi kebetulan atau kecelakaan. Untuk menutupi identitasnya, Harley Ye dengan sembarangan menyebutkan marga. Yang tidak dia duga adalah dinasti Dacu benar-benar memiliki keluarga seperti itu. Setelah jangka waktu tertentu, dan dia adalah Chen Ye Haotian. Bisa seperti itu. Wajah Fancy Chu menjadi sedikit senang. Dia adalah salah satu murid paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Freddy Su berseru, ia menarik jiwa naga leluhur Pil dan dianugerahi gelar Dewa Pil, yang telah melampaui Raja Pil sebelumnya. Chen Ye Haotian, Pil Suci, sebenarnya adalah muridku. Fancy Chu mau tak mau melihat ke arah hutan bambu kecil, dan matanya penuh kejutan. Hal yang paling menggembirakan bagiku bukanlah nama Dewa Pil. Freddy Su menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah hutan bambu kecil, agar tidak meninggalkan Sekte Heng Yue dan bertarung berdampingan dengan Sekte Heng Yue di masa depan. Dia dengan tegas menolak menjadi pemimpin kota Danceng berikutnya. Dalam pandangannya, kemuliaan tertinggi tidak lebih baik dari sebuah rumah. Tubuh halus Fancy Chu bergetar sesaat, dan bunga emosi yang tersembunyi berkembang perlahan dengan kata-kata Freddy Su. Bersambung. Bab 333. Sangat cantik. Pada malam hari, Harley Ye berlari sepanjang jalan kembali ke hutan bambu yang lebih rendah. Datang lagi. Sebelum memasuki hutan bambu kecil, dia mendengar suara seperti itu. Sedikit terkejut, dia tidak bisa tidak melangkah maju dan melihat ke dalam hutan bambu kecil. Dia melihat sosok Winston Hu dan Rani Si. Pada saat ini, mereka bertarung dengan pupet tingkat human. Betapa kerasnya kamu berlatih. Harley Ye tersenyum dan melihat dari Winston Hu ke Rani Si. Rani Si berkeringat panas dan berantakan, tetapi dia masih memiliki tingkat serangan dan pertahanan. Metode rahasia pertarungan jarak dekat dari jurus kemarahan monster sangat terampil. Dia sering menggunakan tinju dan kakinya dengan auman binatang. Yang paling penting adalah dia masih membawa cincin gravitasi di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Alam Ningki tingkat keempat. Hanya beberapa hari. Melihatnya, Harley Ye, seorang jenius yang jahat, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bakat kultivasi Rani Si jauh di luar dugaannya. Bang, pound. Sementara Harley Ye menghela nafas dan mengoceh, Winston Hu dan Rani Si mulai menyerang dari kiri ke kanan, dan pupet tingkat human terus mundur. Setan. Harley Ye menghela nafas lagi dan berjalan ke hutan bambu kecil. Begitu Harley Ye masuk, Rani Si tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kemudian dia buru-buru menarik gerakannya dan melompat seperti peri. Dia melompat ke pelukan Harley Ye dan berkata, "Guru, kamu kembali." Kakak, Winston Hu juga mengumpulkan tongkat Wuti dan berlari, menunjukkan dua baris gigi seputih salju. Sepertinya kalian bekerja keras ketika aku pergi. Harley Ye tersenyum. Apakah guru punya hadiah? Rani Si tersenyum. Ya, tentu saja. Sambil tersenyum, Harley Ye mengusap tangannya dan mengeluarkan pedang spiritual yang indah. Pada saat ini, cahaya bersinar di pedang spiritual, dan dua kata terukir di gagangnya, Ling Suang. Ini adalah pedang spiritual yang dibuat khusus untuk Rani Si. Ini menggunakan banyak bahan langka. Pedang Ling Suang, hadiah untukmu. Harley Ye menyerahkan pedang spiritual pedang itu kepada Rani Si. Ya, aku juga punya pedang spiritual. Gadis kecil itu sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk melarikan diri, memegang pedang Ling Suang dan menari. Winston Hu, ini untukmu. Di sini, Harley Ye menyerahkan sebuah buku kuno kepada Winston Hu.
Ini adalah teknik misterius tentang tongkat yang dia temukan untuk Winston Hu di kota Dancheng. Tinju Bahuang. Saat melihat 4 kata di buku kuno, mata Winston Hu berbinar dan tersenyum sederhana. Terima kasih, kakak. Dan ini, ambillah. Harley Ye menyerahkan masing-masing 2 tas penyimpanan kepada Rani Si dan Winston Hu. Ini dibeli oleh Harley Ye dengan harga tinggi di kota Dancheng. Uang. Beli semuanya. Terima kasih guru. Terima kasih, kakak. Ya, itu saja untuk hari ini. Kembali dan istirahatlah. Harley Ye dengan lembut melambaikan tangannya. Kedua anak kecil itu sangat bersemangat dan berlari ke dalam rumah dengan tas penyimpanan. Melihat kedua bocah kecil itu, Harley Ye benar-benar tertegun sejenak. Memikirkan siapa dirinya saat itu, ketika guru memberinya hadiah kecil, dirinya akan sangat senang bahwa tidak bisa tidur sepanjang malam, dan bahkan dalam tidur pun, dia akan tersenyum konyol. Setelah memikirkannya, Harley Ye meletakkan tas penyimpanan berisi obat spiritual di pintu Fendi Zhang, tetapi dia tidak membangunkan Fendi Zhang. Setelah itu, Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Segera, Fen Sichu muncul di hutan bambu kecil seperti embusan angin. Guru, ada rindu aku. Harley Ye tersenyum dan berlari. Chen Ye Haotian, pil suci. Fen Sichu memandang Harley Ye sambil tersenyum dan berkata, aku tidak tahu muridku begitu kuat. Tetua memberitahumu. Harley Ye menyeringai dan menggosok tangannya. Apakah ada hadiah? Misalnya, biarkan aku melihat ketika telanjang, atau bisa tidur denganku. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kulitmu gatal lagi, bukan? Fen Sichu memandang Harley Ye dengan senyum di wajahnya. Lumayan. Harley Ye tertawa kering. Ya, serius. Saat dia berbicara, Fen Sichu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Kemudian dia melihat Harley Ye dan berkata, mulai malam ini, puncak gadis Giok akan ditutup. Kamu tidak bisa turun gunung tanpa perintahku. Mendengar ini, Harley Ye tercengang. Kenapa? Tidak ada kenapa. Fen Sichu berbisik, kamu hanya perlu mengingatnya. Jika kamu ingin turun gunung, kamu harus mendapatkan persetujuanku. Lalu, berapa lama gunung itu akan ditutup? Segel Lensi keluar dari gerbang. Nona Chu mengeluarkan suara yang panjang. Kapan dia akan keluar dari gerbang? Harley Ye menatap langsung ke Fen Sichu. Aku tidak tahu. Kata-kata Fen Sichu membuat mulut Harley Ye berkedut keras selama lebih dari 10 kali. Aku membawa kembali banyak harta dari kota Dancheng untuk beradi mereka. Atau kamu suruh dia datang dan mengambilnya. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Aku masih berpikir untuk minum bersama mereka. Harta yang kamu bawa, aku akan membantumu menyerahkannya. Fen Sichu berkata, jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan membantumu melakukannya. Sedangkan untuk minum, jika kamu mau, guru, aku akan minum bersamamu. Aku, bagaimana perasaanku seperti berada di bawah tahanan rumah. Harley Ye menggaruk kepalanya. Ya, istirahatlah. Di sini, Fen Sichu sudah berdiri. Guru, tunggu. Harley Ye buru-buru meraih Fen Sichu, dan kemudian menyeringai, aku juga membawakanmu hadiah. Oh. Fen Sichu memandang Harley Ye dengan penuh minat dan berkata, apa yang kamu bawa untuk guru? Barang bagus. Sambil tersenyum, Harley Ye mengusap tangannya dan mengeluarkan pakaian peri berwarna-warni yang dia beli di Pavilion Phoenix. Belum lagi, melihat gaun peri berwarna-warni ini, mata indah Nona Chu benar-benar bersinar. Secara alami, dia juga melihat gaun peri berwarna-warni yang luar biasa, yang membuatnya bertanya-tanya. Berwarna-warni, bukankah itu bagus? Harley Ye tersenyum. Tidak murah. Fen Sichu memandang Harley Ye sambil tersenyum. 500.000.
meski Fancy Chu terkejut dan memelototi Harley Ye. Wah, apakah kamu memiliki pecundang untuk membeli gaun seharga 500.000 yuan? Harley Ye menyeringai, selama guru menyukainya, 5 juta yuan juga akan membelinya. Mendengar ini, Nona Chu hendak berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia rasakan hanyalah manisnya hatinya. Ayo pakai, pasti cantik, hehehe. Harley Ye telah memasukkan pakaian peri berwarna-warni ke tangan Fancy Chu. Oke, Fancy Chu memandang Harley Ye, tidak bisa menahan senyum, lalu dengan lembut menjentikkan tangannya dan berbalik di tempat. Gaun peri berwarna-warni sudah ada di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa dalam gaun peri berwarna-warni, Nona Chu benar-benar cantik. Dia dikelilingi oleh awan berwarna-warni. Setiap jejak begitu indah. Dia seperti peri di 9 dunia. Dia suci dan tanpa cacat. Dengan wajahnya yang tak tertandingi, dia adalah peri yang sempurna. Sungguh cantik. Harley Ye sedikit mabuk, dan seluruh orang tercengang. Di sini, Fancy Chu berhenti setelah beberapa kali putaran. Gaun peri otomatis tidak berangin, dan tampak mempesona dan indah di malam yang gelap. Apakah kamu sudah cukup melihat? Melihat Harley Ye menatapnya sepanjang waktu, Fancy Chu tersenyum tidak wajar. Tidak pernah cukup, Harley Ye menyeringai. Tutup mulut. Senyum Fancy Chu sangat menawan seperti kembang sepatu yang mekar. Oh ya, dan yang ini. Harley Ye mengeluarkan penjepit rambut mutiara giok phoenix lagi dan tersenyum. Hanya Nona Chu yang paling cantik yang bisa menandingi gaun peri berwarna-warni yang unik dan jepit rambut mutiara giok phoenix. Kamu pergi ke kota Danceng. Kamu belajar banyak kata cinta. Fancy Chu tersenyum lembut, tapi dia mengambil alih jepit rambut mutiara giok phoenix. Apa yang aku katakan itu benar. Ya, aku percaya. Fancy Chu tersenyum padanya dan berbalik dengan lembut. Fancy Chu, di belakangnya, Harley Ye berteriak, jika kamu memakai jepit rambut mutiara giok phoenix, kamu akan menjadi pengantinku. Aku tidak mendengarmu. Fancy Chu tidak berhenti, tetapi dapat dilihat bahwa dia tersenyum di bawah sinar bulan. Ada jejak cahaya merah di wajahnya yang tak tertandingi, yang sangat menawan. Bersambung.